Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai safety legislation di Indonesia ya, atau peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 di Indonesia. Terdapat beberapa tujuan dari perkuliahan kali ini ya. Yang pertama, saya harapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peraturan perundang-undangan terkait K3 dalam rangka memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Lalu yang kedua, saya harapkan mahasiswa mampu ke depannya menjelaskan beberapa dasar-dasar hukum terkait dengan implementasi K3 di Indonesia. Lalu yang keempat, saya harapkan mahasiswa mampu ke depannya menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan pendukung terkait dengan implementasi K3 di Indonesia. Yang terakhir, saya harapkan mahasiswa mampu mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan terkait dengan peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia. Terdapat beberapa alasan kenapa perlu ada peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Alasan pertama adalah peraturan yang ada diharapkan dapat melindungi pekerja dari berbagai jenis bahaya yang mungkin ada di suatu lingkungan pekerja tempat pekerja tersebut bekerja. Lalu yang kedua, adanya peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum penegakan aturan dalam rangka memastikan seorang pekerja tersebut bekerja di pekerjaan ataupun lingkungan yang aman dan sehat. Lalu yang ketiga, adanya peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap pengusaha ataupun orang yang mempekerjakan pekerja di mana kategori pengusaha tersebut mungkin masuk dalam kategori businessman yang kurang mengindahkan mengenai K3. Lalu yang keempat, yang tidak kalah penting juga, adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan ilmu tambahan atau edukasi kepada pengusaha, pekerja, serta masyarakat. Terdapat banyak dasar hukum yang terkait dengan implementasi K3 di Indonesia ya. Dari beberapa dasar hukum yang ada, akan saya coba bahas beberapa undang-undang yang terkait secara langsung dengan implementasi K3 di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, lalu Undang-Undang UAP tahun 1930, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Salah satu dasar hukum mengenai implementasi K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Boleh dikatakan undang-undang ini merupakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan induk terkait dengan K3 di Indonesia ya. Dari beberapa poin yang ada ya, menurut saya salah satu yang penting di undang-undang ini terkait dengan persyaratan umum terkait dengan K3. Di antaranya terdapat penekanan mengenai pencegahan kecelakaan, lalu pencegahan kebakaran ya, lalu persiapan terkait keadaan darurat ya, emergency preparedness, lalu ada alat pelindung diri, lalu ada pengendalian bahaya, dan juga ada tentang kebersihan dan kerapian dari lingkungan kerja. Lalu ada sedikit mengenai dasar-dasar ergonomi walaupun tidak dijelaskan secara langsung, dan juga tidak kalah penting mengenai keamanan ya. Jadi General Safety Requirement ini atau persyaratan keselamatan K3 secara umum ini dapat dilihat di bab 3 pasal 3 ya, yang berbunyi seperti berikut ya. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran,
mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, dan seterusnya. Dasar hukum yang lain adalah Undang-Undang UAP tahun 1930. Boleh dikatakan Undang-Undang UAP 1930 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang tertua di Indonesia, ya. Jadi Undang-Undang UAP tahun 1930 ini dikeluarkan sebelum Indonesia merdeka, ya. Dengan kata lain, undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di dalam undang-undang ini diatur bahwa seseorang yang akan mengoperasikan mesin-mesin uap, ya, diwajibkan untuk memiliki semacam izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia pada waktu itu, khususnya yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Dasar hukum yang lain terkait dengan implementasi K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini merupakan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Dari beberapa pasal yang ada, salah satunya mengatur mengenai pentingnya K3, ya, khususnya kesehatan dan keselamatan kerja, ya, sebagai salah satu bagian dari hak yang perlu didapatkan oleh pekerja. Pasal yang mengatur hal ini merupakan pasal 86-nya yang berbunyi seperti ini. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dasar hukum yang lain terkait dengan implementasi K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Undang-undang ini berisi mengenai pengesahan ILO Convention Nomor 81, ya. Jadi di dalam undang-undang ini salah satunya diceritakan bahwa negara anggota ILO yang memberlakukan konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja. Nah, fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan itu salah satunya adalah menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga kerja, anak, serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait. Selanjutnya kan kita coba bahas mengenai peraturan perundang-undangan pendukung terkait K3 di Indonesia, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali peraturan perundang-undangan pendukung K3 di Indonesia. Hanya saja pada kuliah kali ini akan kita coba bahas, ya, beberapa, ya, yaitu yang pertama mengenai Permenaker Nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu Permenaker Nomor 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. Lalu Permenaker Trans Nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Lalu yang akan coba kita bahas juga adalah Permenaker Nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Lalu Kepmenaker Nomor 51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Lalu yang akan kita bahas terakhir adalah Permenaker Nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Peraturan perundang-undangan terkait K3 pendukung yang pertama akan kita bahas adalah Permenaker Nomor 5 tahun 1996. Jadi secara garis besar, ya, di keputusan Menteri Tenaga Kerja ini diputuskan bahwa beberapa unit usaha tertentu, ya, wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Lalu apa itu SMK 3? Jadi SMK 3 ya, di dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 SMK 3 didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan ya, yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, sumber daya ya, yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi secara garis besar ya, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja ini bahwa setiap unit usaha tertentu ya ada definisinya, jadi beberapa unit usaha itu tidak perlu menerapkan ini, tapi ada yang perlu menerapkannya. Yang bagi yang perlu menerapkannya, mereka itu harus ada ya manajemen yang secara spesifik ya dirancang dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi K3. Nah, fungsi-fungsi itu baik fungsi terkait dengan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya manajemen itu nantinya diharapkan terjadinya risiko yang terkendali ya, risiko terkendali yang dalam rangka menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan perundang-undangan pendukung yang lain adalah Permenaker nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Jadi di Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini ya dijelaskan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Selain itu dijelaskan secara rinci bagaimana cara pertama memeriksa dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Lalu terdapat juga beberapa lembar-lembar ya yang dapat digunakan terkait dengan pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja. Lalu peraturan perundang-undangan pendukung yang lain adalah Permenaker Trans ya nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban pelaporan penyakit akibat kerja. Jadi hampir sama dengan kecelakaan kerja ya, di Permenaker Trans ini dijelaskan mengenai bagaimana cara melaporkan penyakit akibat kerja. Lalu apa definisi dari penyakit akibat kerja? Lalu siapa yang wajib melaporkan penyakit akibat kerja? Lalu beberapa form atau lembar yang dapat digunakan terkait dengan pelaporan penyakit akibat kerja. Peraturan pendukung yang lain terkait dengan alat pelindung diri yang dapat dilihat di Permenaker nomor 8 tahun 2010 ya. Jadi secara garis besar pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen alat pelindung diri di tempat kerja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen APD ya dapat kita lihat di pasal 7 ayat 2 di Permenaker ini ya. Di antaranya diatur bahwa di dalam manajemen APD harus terdapat identifikasi kebutuhan dan syarat APD ya. Hal ini mungkin terkait dengan proses hazard assessment ya. Lalu yang kedua, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan. Jadi APD yang ada harus sesuai dengan hasil dari hazard assessment ya. Lalu perlu ada pertimbangan kenyamanan juga ketika dalam memilih alat pelindung diri ya. Lalu tidak kalah penting juga terkait dengan training ya. Jadi setiap pengusaha atau pengurus wajib melakukan training mengenai alat pelindung diri kepada pekerja. Lalu ada mengenai perawatan, lalu disposal ya atau pembuangan. Lalu ada proses evaluasi terhadap alat pelindung diri dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan
pendukung lain adalah Kepmenaker nomor 51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Jadi secara garis besar di Kepmenaker ini diatur batas maksimal dari beberapa faktor fisika ya yang diizinkan di tempat kerja. Faktor fisika yang diatur di Kepmenaker ini diantaranya adalah iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, serta sinar ultra ungu. Ya, untuk nilai ambang batas terkait dengan iklim kerja, parameter yang digunakan adalah indeks suhu basah dan bola, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya wet globe bulb temperature. Jadi untuk menentukan nilai ambang batas ini dibutuhkan beberapa variabel ya. Yang pertama waktu kerja, waktu istirahat, dan beban kerja. Ya, jadi apabila seorang pekerja tersebut bekerja secara terus-menerus 8 jam per hari tanpa waktu istirahat ya di dalam 8 jam ini dan beban kerjanya itu masuk kategori ringan, maka ISBB yang diizinkan, ISBB maksimal yang diizinkan adalah sebesar 30 derajat Celcius. Jika beban kerjanya meningkat, maka tentu saja ISBB-nya akan berkurang. Ya. Lalu apabila ada penurunan beban kerja, lalu ada peningkatan waktu istirahat, maka boleh dikatakan ISBB-nya boleh sedikit naik. Ya. Ketika beban kerjanya naik, maka ya sama seperti kategori sebelumnya, dia juga akan sedikit turun ya. Lalu beban kerjanya semakin naik, dia juga akan semakin turun ya. Nah, beban kerja ini tentunya untuk menentukan dia masuk ringan, sedang, dan berat harus digunakan parameter tertentu ya. Nah, menurut Kepmenaker tahun 51 ini, cara menghitung beban kerjanya, dia masuk kategori ringan, sedang, dan berat itu berdasarkan nilai kalori ya yang diperlukan untuk melakukan beban kerja tersebut. Jika dia nilai kalorinya itu 100 sampai 200 per jam, maka dia masuk kategori ringan. Jika dia jika dia lebih dari 200 sampai 350, maka dia masuk sedang. Jika dia itu lebih dari 350 sampai 500, maka dia masuk kategori berat. Selanjutnya, nilai ambang batas faktor fisika yang lain yaitu kebisingan. Jadi untuk 85 desibel ya, seorang pekerja boleh terpapar hingga 8 jam. Apabila intensitas kebisingannya itu meningkat sebesar 88 desibel, maka karyawan tersebut hanya boleh terpapar kebisingan intensitas ini hanya sebesar 4 jam. Jika dia naik menjadi 91, dia hanya 2 jam, 94 1 jam ya. Lalu 97 itu hanya 30 menit dan seterusnya. Ya, catatan di sini yang perlu kita tahu ya, tidak boleh terpajan lebih dari 140 desibel ya, walaupun hanya sesaat. Ya, jadi maksimal kebisingan yang diizinkan itu hanya 139, itu pun hanya 0,11 detik. Ya, sangat-sangat singkat ya. Nilai ambang batas faktor fisika yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai getaran, khususnya untuk pemajanan di lengan dan tangan, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya hand arm vibration. Ya, jadi nilai ambang batas ini ditentukan berdasarkan besaran frekuensi ya dari getaran tersebut. Ya, apabila frekuensinya itu berkisar antara 4 meter per second kuadrat, maka jumlah waktu pemajanan yang diizinkan itu boleh lebih dari 4 jam, dengan catatan masih kurang dari 8 jam ya. Jadi antara 4 hingga 8 jam. Lalu apabila dia naik menjadi 6 meter per second kuadrat ya, maka dia harus kurang dari 4 jam ya. Apabila dia naik menjadi 8 jam, maka dia harus kurang dari 2 jam. Lalu jika dia naik menjadi 12 meter per second kuadrat, maka dia harus kurang dari 1 jam. Peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan kita bahas adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja ya. Secara garis besar ya,
peraturan Menteri Tenaga Kerja ini boleh dikatakan merupakan peraturan menteri yang melengkapi peraturan yang ada sebelumnya, yaitu Kemenaker nomor 51 tahun 1999. Oleh karena itu, ya, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini ya disebutkan kembali beberapa nilai ambang batas yang sudah ada di Kemenaker sebelumnya, sekaligus ditambahkan beberapa faktor yang lain, ya. Di antaranya salah satunya adalah mengenai ergonomika, ya. Nah, deskripsi tentang ergonomika di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini dapat dilihat di bab 1 ya, pasal 1 ayat 14, di mana faktor ergonomika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu ya, untuk membuat definisi ini menjadi mudah diterjemahkan, maka di dalam Permenaker ini ya dijelaskan beberapa hal atau beberapa bab tentang ergonomi ya. Di antaranya adalah antropometri ya, lalu ada mengenai perancangan area kerja. Lalu ada office ergonomik ya, ergonomika perkantoran terkait mouse, keyboard dan sebagainya. Lalu tidak kalah penting juga terkait dengan manual material handling. Ya. Sepengetahuan saya ya, Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini merupakan undang-undang terkait K3 yang paling mudah. Hal terakhir yang akan kita bahas terkait peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari peraturan yang ada di Indonesia ya. Mengenai kelebihan ya, menurut saya yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ada itu sudah cukup komprehensif. Kenapa? Karena baik dari di level makro atau di level mikro, semuanya itu hampir sudah diwadahi, diberi payung hukum yang jelas ya. Salah satunya di level makro itu sudah ada SMK 3 ya, tentang mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di level mikro sudah ada payung hukum mengenai alat pelindung diri, salah satu contohnya. Ya, selain itu kelebihan dari peraturan perundang-undangan tentang K3 di Indonesia saat ini ergonomi sudah diwadahi, ya, sehingga kita harapkan ya ke depannya bahwa penanganan penyakit akibat kerja ataupun pencegahan kecelakaan kerja itu tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang yang dapat terlihat secara jelas ya. Dalam arti begini kan, beberapa efek ketika kita tidak melakukan ergonomi itu kan tidak bisa terlihat secara jelas ya, berbeda dengan kecelakaan kerja apabila seseorang itu luka dan lain sebagainya yang dapat terlihat secara jelas. Tapi kejadian misalnya sakit pinggang dan lain sebagainya itu kan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya, kurang lebih. Nah, karena itu diharapkan dengan adanya payung hukum tentang ergonomi, hal-hal yang tidak terlihat ya, penyakit akibat kerja yang tidak terlihat ini kedepannya dapat diminimalisir. Lalu kekurangannya ya, menurut saya masih ada beberapa nilai ambang batas ya, atau peraturan yang diadaptasi dari peraturan negara lain, di mana belum tentu ya sebenarnya nilai ambang batas ataupun peraturan itu 100% applicable di Indonesia ya, karena seperti kita ketahui bahwa manusia itu berbeda ya, dalam artian perbedaan suku, perbedaan ras itu bisa mempengaruhi karakteristik dari manusia dari segi ukuran, dari segi aspek kognitif dan lain sebagainya. Lalu menurut saya ya, peraturan yang ada itu beberapa sangat membutuhkan banyak sekali paperwork atau lembar-lembar kerja ya. Apabila bisa dirampingkan
sedikit, maka akan jauh lebih bagus. Lalu yang selanjutnya yang di sini yang saya masih belum tahu ya, oleh karena itu saya beri tanda tanya ya, mengenai peraturan perundang-undangan terkait K3 di Indonesia. Saya masih belum tahu ya bagaimana caranya kita bisa mengakses data-data seperti penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja. Kan seperti disebutkan di beberapa slide sebelumnya bahwa hampir setiap pengusaha itu diwajibkan untuk melaporkan kecelakaan kerja, lalu penyakit akibat kerja. Nah, data-data yang terkumpul itu kita bisa akses di mana ya? Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika, bahwa semua data kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja itu secara statistik itu bisa diakses oleh masyarakat umum ya di website dari Bureau of Labor Statistics ya. Harapan saya di Indonesia kedepannya juga sama ya. Jadi kita dari peneliti atau pemerhati itu bisa mengakses data tersebut sehingga kita bisa membantu pemerintah misalnya melakukan riset-riset terkait dalam rangka pencegahan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Lalu yang saya juga belum tahu adalah terkait mengenai seberapa ketat ya, seberapa ketat peraturan itu ditegakkan. Dalam arti kita di Indonesia secara peraturan sudah sangat bagus ya menurut saya. Namun mengenai implementasinya saya masih belum tahu ya seberapa ketat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ya teman-teman silahkan kirim ke email saya ya di sini, atau teman-teman bisa menggunakan fasilitas bertanya atau komentar yang ada di Learning Management System yang kita gunakan. Apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.